Bisikan suara serak itu kedengeran jelas di kupingnya Itoh. Bebarengan sama itu, topeng yang dipakai sama Joni tiba-tiba ngeluarin cahaya merah tuh. Dari jauh udah ada satu laki-laki, bro. Pakai penutup kepala, merhatiin dia di situ. Ini yang aku nantikan, persembahan pertama di Rangkas Punah. Sebelum persembahan-persembahan selanjutnya yang akan aku lakukan. Ya, assalamualaikum teman-teman, baik lagi sama gue Joe. Welcome back to the series. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan saya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, seperti gue bilang tadi, welcome back to the series Kampung Jabamait season 4. Sekarang kita udah masuk ke part 6. Tujuan si Itoh sekarang udah kesampean nih. Syarat ikrar nyawa itu udah disepakatin. Dimana di episode kemarin Itoh berhasil ngedapetin satu korban pertamanya nih ketika dia masuk ke desa Rangkas Punah. Kalau kalian ingat sama desa ini, ya kan, pasti tahulah pengikut Kampung Jabamait the series masa nggak tahu desa Rangkas Punah, desa tempat keluarganya Arya tuh, bro. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Itoh bakalan selamat ketika dia hadap-hadapan sama Ki Dudui muda nih, bro. Yoi, Ki Dudui muda yang udah ngelihat 2 kali nih si Itoh ngelakuin ritual. Dan akankah Itoh diterima, bro, sebagai penduduk, sebagai paraji di desa Rangkas Punah itu? Lalu balasan kayak gimana nih yang bakalan Itoh lakuin buat menuhin dendam kesumatnya dia? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Sudah, Dui, istirahat. Semua akan baik-baik saja. Baik, Yu. Jangan sampai Bagas terbangun. Aku sedang tidak enak hati saja. Perasaan aku tiba-tiba cemas malam ini. Memang apa yang kamu pikirkan, Dui? Sejak Bapak pergi menyebarkan kebaikan dengan cara berdakwah, dan saat itu aku mendapatkan kabar kalau Bapak meninggal, kini semua warga percaya kepada aku untuk menjaga Rangkas Punah. Ki Adiguna Rusdi Langsamana itu orang baik, soleh, berilmu. Rasanya kamu tidak perlu cemas. Tinggal kamu kirimkan doa. Lalu semua wasiat-wasiat yang pernah Bapak katakan kepadamu, lakukan. Aku rasa itu sudah cukup. Termasuk ya perihal menjaga desa ini. Sudah tidur. Besok kamu akan pergi ke kebun untuk manen singkong, kan? Jadi istri Ki Dudui ini namanya Ayu. Dan setelah ngobrol-ngobrol sama suaminya itu, si Ayu ini pergilah tidur tuh sama si Bagas, anak pertama mereka. Dari omongan Ayu soal perihal wasiat menjaga desa Rangkas Punah, bisa dibilang itu ngebuat Ki Dudui jadi mikir, bro. Jadi kepikiran dia. Sampai-sampai nggak kehitung tuh. Mikir aja kan sambil ngisep rokok. Pokoknya kata-kata Ki Langsamana yang dia inget tuh kurang lebih kayak gini. Ujung Rangkas Punah adalah incaran bagi mereka yang mencari pengabdian. Entah untuk kekayaan, kekuasaan, tapi bukan kepada Tuhan. Suatu saat Rangkas Punah akan merangkas kepunahannya, Dui, dari tanah dan air yang ada. Hanya 2 pilihan, bertahan atau pergi. Lalu semua akan menjadi tanggung jawab dari darah keturunanku. Tugasmu bukan mencegah, tapi menyaksikan hari-hari kelam yang akan tiba dimulai dari ujung Rangkas Punah hingga menerpa keluargamu. Wasiat dari Ki Langsamana nih, bro, bapaknya Ki Dudui ini, terus aja dia inget. Semakin malam, angin dingin tuh makin berhembus kenceng. Tapi itu nggak ngebuat Ki Dudui menggigil. Itu justru ngebuat dia makin khawatir sama apa yang bakal terjadi nanti. Akhirnya dia masuk lagi tuh ke dalam rumah, dia bangunin tuh istrinya. Yuk, sebentar lagi pagi. Aku mau keliling kampung. Rasa cemas aku kali ini benar-benar tidak biasa.
Udah tuh, setelah pamitan sama bininya, pergi nih Ki Dudui keluar rumah. Nah, ketika dia ngelewatin obor tuh yang ada di depan rumah dia, tiba-tiba ini obor mati sendiri. Nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Sontak Ki Dudui ngeliatlah ke belakang sambil mikir, aneh nih, pertanda apa? Pagi itu, si Ki Dudui muda gitu ya, menyusuri desa Rangkaspuna. Sesuai dengan amanat yang dikasihkan penjaga desa Rangkaspuna. Dan tujuan dia waktu itu adalah pergi ke ujung kampung. Singkat cerita, waktu itu Dudui muda sampai tuh di satu daerah hamparan luas tanah. Dudui berdiri aja tuh kan di dekat pohon-pohon yang ada di situ sambil ngebakar rokok nih bro. Dia lihat tuh keadaan sekitar kan. Dalam hati, Dudui bilang, apa ini pertanda kepunahan yang dimaksud Bapak? nggak banyak yang Dudui lakuin di situ. Dia cuma berdiri aja sambil ngeliatin gitu, ngerokok, ngeliatin sekitaran. Nah, selang beberapa saat memantau, karena ngeliat kondisi aman-aman aja, Dudui baliklah nih. Dia pengen pergi ke bagian depan desa Rangkaspuna sekarang. Sambil jalan, Dudui terus aja tuh merhatiin kiri, kanan gitu kan, sambil ngerokok gitu. Dan nggak terasa, Dudui udah ngelewatin nih bro, jalan setapak menuju keluar desa. Yang mana kiri sama kanannya itu bisa dibilang hutan lebat lah, lebat parah. Lalu, nggak lama dari situ, ada sesuatu yang menarik perhatiannya Dudui ini bro. Dia ngelihat ada perempuan pakai kebaya hitam ngegendong sesuatu yang dibalut pakai kain jarik. Perempuan ini kayak yang baru keluar dari salah satu gubuk warung yang ada di situ. Perempuan? Siapa? Tolong! Tolong! Nggak denger teriakan minta tolong, sontak Dudui pergilah ke sumber suara kan. Berbarengan sambil ngelihat perempuan misterius itu yang pelan-pelan jalan masuk ke dalam desa Rangkaspuna. Dan ketika Dudui udah sampai di warung itu, kaget bukan main dia ngelihat. Udah ada 2 jasad pemuda tewas di situ. Ya lu tau lah perbuatan siapa kan? Nggak pakai lama-lama, Dudui langsung tanyain lah ke si ibu yang punya warung ini. Siapa yang melakukan? Saya tidak mendengar apa-apa. Tapi tidak biasanya saya dan suami tidur lelap saat pagi. Mereka memang berdua sejak malam sudah mabuk-mabukan di samping sana. Ini bukan dilakukan oleh sembarang orang. Bahkan bekas tusukan di tengah antara 2 matanya. Aneh. Tidak mungkin perempuan itu. Selang beberapa detik kemudian, beberapa orang karena nggak dengar teriakan minta tolong-tolong itu kan, pada berdatangan tuh, ngerumunin gubuk warung itu. Sedangkan Ki Dudui langsung balik badan jalan cepet tuh bro, berusaha nyusul perempuan tadi. Sambil dak-dik-dukser gitu ya, Ki Dudui ini, Dudui muda berusaha buat nyusulin bekas langkah kaki perempuan tadi tuh. Dia ikutin tuh jejaknya. Dan dari langkahnya, perempuan ini kayaknya jalan ke ujung kampung. Singkat cerita, sampainya si Dudui di ujung kampung lagi. Di sini Dudui ngeliat, samar-samar dari rumput yang tinggi, perempuan yang tadi itu lagi jongkok. Cuma nggak jelas nih, lagi ngelakuin apa. Apa ini wasiat yang Bapak maksud? Ada apa memangnya dengan ujung Rangkaspuna? Dari waktu yang menjelang siang sampai nggak berasa udah sore hari. Kekhawatiran Dudui makin lama makin bertambah. Dia udah tahu sekarang kalau perempuan itu namanya adalah Itoh. Di mana dia ini dikenal sebagai dukun beranak atau paraji. Kenapa Dudui bisa tahu nama dan apa yang dilakukan perempuan ini? Karena waktu itu ada warga yang tiba-tiba seneng nih bro. Dan Dudui ngobrol-ngobrol sama warga ini. Dan dari situ warga-warga manggil si Itoh dengan sebutan Ni. Para warga perempuan juga nganggep dengan adanya nih Itoh ini bisa dibilang ngebantu keadaan mereka lah. Kalau emang nantinya bakalan hamil gitu ya sampai melahirkan. Begitu juga si Ayu tuh bro, istrinya si Dudui. Dia juga berpendapat sama. Dia setuju sama warga-warga desa perempuan di situ. Dan dia keinget sama dulu sewaktu melahirkan Bagas. Kesulitan tuh bro, nyari dukun beranak atau paraji gitu ya buat ngebantu proses persalinan. Yang akhirnya ngebuat dia sama suaminya itu mesti keluar nyari paraji. Di sini Dudui bilang, Dia mengaku sebagai musafir, Yu. Itu bukan hal yang aneh, Dui. Sebelumnya banyak orang dari luar kampung juga yang bahkan berdiam sampai tinggal di Rangkaspuna. Apalagi ini dukun beranak. Akan mempermudah kalau ada yang hamil. Memang bukan perkara benar atau salah, atau aneh dan tidak aneh, Yu. Tapi
Apalagi kata warga, malam ini nih Itoh akan memeriksa Sulastri, anak Jaka, istrinya Sutrisno. Tuh kan, belum apa-apa nih itu sudah menolong warga sini, Dui. Aku harus melihat cara nih Itoh memeriksa Sulastri. Apalagi dia anak dari Jaka, yuk. Sahabatku sendiri. Habis itu, Dudui langsung ngambil golok nih bro, yang geletak di atas meja. Terus dia cantelin lah tuh kan di ikat pinggang dia tuh. Lalu dia cepet-cepet nih jalan. Nggak lupa habis keluar rumah dia nyalain dulu nih obor di luar itu kan buat penerangan. Nah di sini baru mau jalan lagi, dia keinget nih bro sama wasiat sang bapak tuh Kilang Samana soal tanah dan air di desa itu. Penasaran, Dudui pelan-pelan jalan nih bro ke arah sumur sambil ngebawa bambu yang ujungnya itu ada kayak cantelan buat ember gitu lah, ada embernya gitu buat ngambil air. Nggak pakai pikir panjang, dia turunin tuh bambu. Set, dia ambil airnya. Set. Dia lihat nih airnya nih. Airnya itu masih jernih. Nggak ada yang aneh-aneh nih. Tapi ketika dicium sama si Dudui, barulah ada kejanggalan di sini. Kalau airnya itu berbau aneh. Nggak tahu bau apa, tapi ini baunya nggak bener nih. Ya udah habis itu si Dudui langsung jalan cepet nih ke arah rumahnya Jaka. Sambil nginget-nginget kejadian tadi pagi tuh bro. Yang udah dilakuin sama Itoh. Apa jangan-jangan dia menguburkan sesuatu tadi pagi di ladang rumput? Singkat cerita, Dudui udah deket nih sama rumahnya Jaka. Di saat yang bersamaan, angin berhembus tuh bro. Fushum, ke arah rumahnya Jaka. Ngebuat 2 jendela di samping rumahnya Jaka itu kebuka. Dan Dudui ngelihat ada Itoh di situ. Itu dia perempuan bernama Itoh. Perempuan yang sama yang aku lihat tadi pagi. Sontak Dudui jalan nih ke arah depan rumah. Dimana di situ udah ada Jaka sama Sutrisno tuh, mantunya dia, yang lagi duduk sebelah-sebelahan. Malam itu, kekhawatiran Dudui ke Sulastri, anak si Jaka, langsung diungkapin lah sama si Dudui. Dudui sampein tuh ke mereka rasa curiga di kejadian pagi hari yang kabarnya itu nyebar luas udah sampai hampir ke seluruh penjuru desa Rangkaspuna. Tentang ya 2 pemuda yang mati di warung itu. Mungkin kau akan tahu cemasnya kalau Bagas sudah besar dan mempunyai istri hamil Dui. Sudah biarkan saja. Saya percaya sama Itoh. Kita harus masuk Jaka. Percaya kepadaku. Tidak Dui. Aku melihat jelas. Dia dukun beranak yang berpengalaman. Bahkan dia masih membawa tulisan tata cara melahirkan dan menjaga kandungan. Benar. Sebaiknya kita tunggu saja. Kamu hanya lihat kan Jaka? Kamu tidak tahu pasti isi dalam coretan itu. Omongan Dudui waktu itu benar-benar tegas bro. Karena ya dia ini khawatir gitu loh sama si Sulastri, anak si Jaka ini sahabatnya dia. Terlebih wasiat si bapak tuh bro yang pelan-pelan ngebuahin bukti. Mulai dari air yang kelihatan jernih tapi baunya berubah. Dimana itu udah semacam pertanda. Suara teriakannya Sulastri kedengeran lagi tuh dari dalam rumahnya Jaka. Di situ Jaka agak kaget bro ketika Dudui itu ngencengin tali golok yang ada di pinggang dia. Nggak pakai bak bibu lagi. Dudui masuklah tuh ke dalam rumahnya Jaka dan dia dobrak tuh pintu kamar Sulastri. Bener aja. Di situ Dudui ngelihat Itoh lagi berdiri dan dari mulutnya Itoh itu ngeluarin darah bro. Kayak habis makan sesuatu yang mengeluarkan cairan warna merah. Baru saja aku mau memanggil Jaka dan Sutrisno. Bapak ini sudah masuk saja. Darah apa itu? Perihal kandungan memang bukan urusan laki-laki. Kalian hanya bisa menyetubuhi tanpa merasakan kesakitan dan cobaan saat hamil seperti apa. Dui, sudah masukkan golok itu. Lihat, Sulastri baik-baik saja kan? Aku ini orang baik, hanya menolong. Sulastri tadi ada sedikit pendarahan. Darahnya perlu aku pastikan memberi pertanda apa. Dari catatan kertas ini, kandungan Sulastri dalam keadaan baik. Aku baik-baik saja kok, Pak. Terima kasih ya, Itoh. Sama-sama, Lastri. Semoga kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Darah.
Duduy agak galau tuh karena nggak percaya sama apa yang dia lihat. Dia mikir aja tuh kan sambil bilang ke Jaka. Nanti kamu akan paham, Jaka. Kecemasan apa yang membuatku sampai ketakutan seperti malam ini. Habis ngomong kayak gitu, si Duduy langsung keluar tuh dari rumahnya Jaka. Sementara si Itoh masih di tempat dia. Dia belum benar-benar bisa ninggalin rumahnya Jaka gitu aja. Sebelum mastiin apa yang harusnya dia pastiin malam itu. Sampai tiba-tiba ada suara yang kedengeran familiar ngebisikin kupingnya si Itoh. 1-2 nyawa atau 1-2 penyakit untuk keluarga dia bukan hal yang sulit. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan itu setelah memakan janin barusan. Jika lelaki itu menghambatku, aku habisi dia. Dari dalam rumahnya Jaka, Sulastri yang baru menjalani prosesi ritual tadi itu tiba-tiba teriak-teriak kesakitan lagi. Begitu juga angin nih bro, tiba-tiba berhembus kenceng banget kayak mau nerbangin rumahnya si Jaka. Ngelihat keadaan kayak gitu, Sutrisno bilang, "Pak, sepertinya mau hujan ini." "Ngawur, ini baru saja masuk kemarau." No, aku ingin buang air kecil. Bantu aku. "Apa itu?" Aduh, aku tidak kuat, Pak. Ya udah tuh, jalanlah Sulastri ini ke kamar mandi, diikutin sama Sutrisno dari belakang. Nah, tanpa mereka sadarin, Itoh itu lagi duduk, matanya merem, dan mulutnya gerak-gerak komat kamit kayak lagi baca mantra. Awas, No. Aku udah gak kuat ini. Tiba-tiba, dari dalam kamar mandi itu, Sulastri teriak kedengeran jelas banget nih sama si Sutrisno. Jaka yang panik, ngedenger teriakan itu langsung larilah dia nih ke arah belakang rumah. Sementara Sutrisno udah panik tuh bro, dia tendang-tendang itu pintu kamar mandi. Sampai akhirnya, kebuka itu pintu, bener aja. Sulastri di situ udah duduk, pahanya kebuka lebar, dan udah, banyak darah ngalir dari situ. Sakit. Perutku sakit. Kandungannya bagaimana, No? Keguguran, Pak. Dari darah janin bayi yang sengaja manusia gugurkan, maka ia dapat juga keinginan apapun itu. Selama manusia itu menyembahmu dan menyembahku, di tempat ini, semua bisa kau lakukan. Akan aku lakukan. Selamat menikmati rasa kehilangan jabang bayi yang sudah 2 kali aku rasakan. Satu bulan kemudian, semenjak kabar hilangnya janin dalam perutnya Sulastri, pelan-pelan kesebar tuh bro. Dari mulut ke mulut semua warga desa Rangkaspuna. Kepercayaan warga sekarang kebelah jadi 2 nih. Ibarat ada 2 kubu nih di desa itu. Bagi para warga perempuan, mereka itu lebih nyalain Sulastri gitu. Kenapa dia sampai bisa kehilangan janinnya ya? Simply karena Sulastri nggak bisa jaga kandungan. Sementara buat yang laki-laki, kebanyakan tuh pada nuduh ini kerjaan Itoh pasti nih. Mereka yakin kalau hilangnya janin Sulastri itu gara-gara dia. Soalnya yang terakhir meriksa kandungannya kan si Itoh. Tapi Itoh tepis semua tuduhan itu. Dia bilang ya dia cuma ngebantu Sulastri aja gitu. Setelah kayak Pak Raji, nggak ada hal-hal aneh-aneh yang dia lakuin. Apalagi sampai ngelakuin hal biadab seperti itu, menghilangkan janinnya Sulastri. Nah, karena alasan dari si Itoh ini ngundang simpati para warga pada akhirnya. Terus apalagi dia juga udah membuktikan gitu loh kalau dia membantu warga desa Rangkaspuna itu dengan menyembuhkan penyakit beberapa warga. Ya kebanyakan para warga pada akhirnya mendukung si Itoh, percaya sama Itoh. Rencana Itoh buat tinggal di desa Rangkaspuna itu makin hari makin mulus nih. Meskipun dia ini selalu dapat tantangan bro dari 2 orang paling dihormati di desa itu. Siapa lagi kalau bukan Duduy sama Jaka. 2 orang sahabat yang dari dulu emang menjaga desa itu, yang diwarisin dari orang tua mereka masing-masing. Begitu juga yang kejadian malam itu, di mana Duduy lagi mangku bagas kecil nih dan duduk samping-sampingan sama si Jaka. Mereka ngobrol nih berdua.
Nama Nito sudah sampai ke kampung tetangga. Semenjak salah satu warga Rangkaspuna juga menjual satu rumah paling ujung di sini kepada Nito Dui. Kamu harusnya percaya 1 bulan lalu kepada aku, Jaka. Aku tetap percaya kalau itu kecelakaan yang menimpa anak perempuanku. Lalu, kabar perempuan hamil yang berbondong-bondong datang ke ujung kampung untuk menggugurkan janin oleh Itoh. Apa itu hanya kabar angin? Tentu tidak, Jaka. Aku juga sudah dengar. Setidaknya dalam 1 bulan ke belakang sejak Nitoh tinggal di Rangkaspuna, sudah 3-4 perempuan dari luar kampung tiba dengan perut buncit dan keluar dari kampung dengan perut rata. Tapi aku heran, kenapa banyak warga di sini, terutama laki-laki, malah terpesona akan kecantikan Nito. Dan perempuan begitu peduli sama dia, Dui. Pak, Lastri. Lastri sekarang teriak nama Nito berulang-ulang. Keadaannya tiba-tiba memburuk. Aku percaya sama kamu, Dui. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan suaminya menjaga Lastri. Kau ikut denganku. Untuk apapun itu, kita harus melihatnya sendiri. Dari dalam rumah yang baru aja ditempatin sama Itoh itu. Wah, dia lagi happy banget tuh. Senyum dia. Seneng dia ketika dapat semacam kendi yang lumayan banyak. Dari perempuan-perempuan yang pernah datang, yang bisa dibilang sebagai kliennya dia lah, atau pasien. Waktu itu, Itoh baru aja masukin beras kuning tuh bro, ke dalam wadah. Juga beberapa sesajen yang udah disiapin tuh buat ngikutin apa yang dibisikin dari sosok yang bernama Huskal itu. Biar setiap ritual pengguguran jabang bayi ini bisa dibilang sakral. Dan coretan dari Nik Midah tetap aja nih bro, jadi acuan Nito. Meskipun acuan itu dia twist gitu ya, gak sepenuhnya dia ikutin plek ketiplek. Tapi ada bagian-bagian yang diselewengkan sama dia. Karena sebenarnya Nik Midah niatnya waktu itu pengen si Itoh ini balik hamil ketika rahimnya dia itu udah sembuh. Tapi apa yang sekarang Itoh lakuin malah sebaliknya. Tanpa mengundang, persembahan itu satu persatu datang. Tidak usah cemas, saya tahu kedatangan kalian. Tidak akan sakit. Saya juga dengar tidak akan sakit, Nik. Tapi... Kau tidak usah ragu. Bagi pendosa seperti kamu, keraguan itu hanya sia-sia. Ingat, kamu sudah melakukan dengan sadar perbuatan dosa itu. Pintu terbuka lebar jika kamu mengurungkan niatmu. Silakan pulang. Baik, Nik. Asalkan tidak sakit. Tanpa ngejawab omongan perempuan itu, Nito langsung nyuruh tuh buat tiduran di atas ranjang yang udah dikasih alas kain jarik. Terus bagian perut sampai paha si perempuan ini dia tutupin tuh pakai kain jarik yang satu lagi. Gak lama paha perempuan itu dia buka kayak gini kan, set. Perempuan itu cuma bisa pasrah ngikutin apa yang dilakuin sama Nito. Hanya aku dukun beranak yang mampu mengeluarkan janin tanpa sakit. Diam, tidak akan lama. Dengan penuh keyakinan, Nito arahin tangannya itu ke tengah-tengah di antara dua paha perempuan itu. Sampai gak lama kemudian, tetesan darah mulai mengalir tuh. Mulai merembes ke kain jarik. Habis itu dilanjutkan dengan Itoh ini menaburkan beras kuning bro, ke tubuh perempuan itu. Dari situ, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Dan jalan ke arah darah yang sengaja Itoh tetesin tuh bro. Ke lantai udah kayak ngasih makan. Nik, Sudah. serius nih, sudah. Nah, ketika perempuan ini dibantu bangun gitu sama Nito, bener aja. Ini perempuan tadi datang perutnya buncit bro. Ketika selesai, perutnya udah rata. Habis itu perempuan ini berdiri lagi pakai bajunya segala macam. Dia ngasih amplop nih bro ke si Itoh. Dan cabutlah dia dari tempat itu. Sementara Nito sambil ngeberesin hasil ritual dia tuh, sambil ngelipet kain jarik, dia ngejilatin bekas darah dari perempuan tadi. Sama dia makan tuh bro apa yang baru keluar dari rahim perempuan itu. Sambil ngunyah-ngunyah begitu, dia baca-baca mantra. Abis itu, sisa dari jabang bayi itu dimasukin ke dalam kendi. Terus dia bawa tuh ke halaman belakang rumah buat dia kuburin. Nah ketika lagi nguburin itu, Nito bilang kayak gini.
Menyatulah dengan tanah Rangkas Puna. Jatah jabang bayi ini untuk mati, namun untuk memberikanku hidup abadi, serta untuk persembahan junjungan aku. Akan aku penuhi dengan tanda batu ini. Tiba-tiba, kalung taring babi yang ngegantung di lehernya Nito kayak ngasih sesuatu yang beda, nggak tahu kenapa. Dimana Nito tiba-tiba tahu nih bro. Terus kayak ada vision, kayak ada penglihatan, dia bisa tahu dua orang laki-laki. Itu dari tadi lagi merhatiin dia dari jauh. Kayak tahu lokasi mereka gitu loh. Dalam hati Nito bilang, dua manusia itu lagi. Akan aku buat kau menyesal telah mengganggu apa yang aku lakukan. Lihat saja. Habis itu, Ito jalan masuk tuh ke dalam rumah dia, seolah-olah dia nggak ngelihat Dudui sama Jaka tuh bro. Yang dari tadi merhatiin dia dari balik pohon. Sekitar tahun 1960, bala bencana datang nih bro ke desa Rangkas Puna. Tanah yang dulunya subur, tiba-tiba sekarang jadi tandus. Setelah hampir 10 tahun sebelumnya itu udah nunjukin tanda-tanda kecil nih bro. Kalau nantinya bakal ada bala bencana yang datang. Ternak-ternak itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati. Tumbuhan-tumbuhan tuh pada nggak ada yang hidup. Musim hujan sama musim kemarau itu campur aduk dalam 1 tahun. Dan itu ngebuat para warga akhirnya satu persatu mulai pergi ninggalin desa Rangkas Puna. Dan beberapa warga yang masih menetap di desa itu masih juga ngebela Nito tuh bro. Padahal secara terang-terangan semenjak 10 tahun ke belakang, Nito ini sering banget nerima tamu perempuan hamil gitu kan. Cuma para warga ini kayak terkesima gitu loh, bener-bener terkesima sama ilmu kesaktiannya Nito yang bisa nyembuhin segala penyakit. Meski kenyataannya mereka ini semua udah pada kena hasut, kena tipu daya daripada si Nito ini yang udah bersekutu sama sang iblis itu, si Huskal. Cuma ada 2 orang laki-laki yang you know lah siapa kan, yang masih tetap mempertahankan desa Rangkas Puna itu. Siapa lagi kalau bukan Dudui dan Jaka yang usianya sekarang udah bertambah lagi nih 10 tahun. Sebenarnya nih Ito, ya dia usianya juga bertambah 10 tahun kan. Harusnya udah muncul keriput-keriput gitulah bro. Tapi yang aneh di sini adalah bukannya jadi tua. Nih Ito ini dilihat-lihat malah makin cantik. Nggak make sense. Padahal belum ada skincare waktu itu. Desa Rangkas Puna karena pelan-pelan ditinggalin sama warganya satu-satu gitu ya. Terus juga ternaknya mati, tanamannya tandus. Ya bisa dibilang desa ini pelan-pelan jadi desa mati. Sementara keluarga Dudui sama Jaka, mereka satu sama lain belum bisa nentuin keputusan nih. Mereka cuma mau nggak mau maksain hidup di kampung itu. Karena mereka masih berpegang teguh sama wasiat dari Ki Langsamana. Tetap Dui, kita harus pergi. Penyakitku ini tidak akan sembuh kalau kita tinggal di sini. Percaya sama aku. Aku sudah coba segala cara. Kepunahan ini berasal dari banyaknya perempuan hamil yang menggugurkan janin di kampung ini. Tapi warga sudah terpengaruh. Bahkan ketika terjadi bencana seperti ini, mereka tidak ada yang percaya sama aku. Kecuali Jaka. Kampung di mana aku berasal. Kita bisa ke sana dan hidup baru, Dui. Apa kamu lupa, Yuk? Sudah berapa kali Bagas kita ajak, tapi dia selalu menolak. Ketika Ayu ngedenger omongan soal si Bagas itu, dia cuma diem aja. Karena dia juga sebenarnya ngerasain kalau anak laki-laki dia ini ada yang aneh. Pokoknya semenjak nih anak udah bisa main kesana kemari, si Bagas ini nggak bisa lagi diatur-atur bro. Cuma ya namanya gini ya, gue mikirnya anak laki-laki ya wajar ya mungkin susah diatur. Tapi ini keterlaluan bro. Ini umur 11 tahun tapi susah diatur banget. Dan Ayu atau istrinya Dudui di situ cuma bisa pasrah aja, nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain menikmati rasa sakit yang nggak tahu datangnya dari mana. Dia lebih dekat dengan anaknya Jaka semenjak dia tidak bisa lagi memiliki anak. Aku sebenarnya tidak masalah. Aku hanya ingin sembuh. Sementara luka di tubuhku ini tiba-tiba borok dan sialnya itu cuma di bagian perut saja, Dui. Sontak Dudui langsung ngeliat lah bro, luka yang diderita sama
si istrinya ini kan. Dan emang itu luka bukan luka biasa karena banyak banget belatungnya. Nah, lagi meriksa istrinya, nggak sadar dari jauh itu udah ada Nito yang lagi senyum ke arah Bagas sambil ngegandeng satu anak kecil. Dan lo tahu siapa anak kecil ini? Ayo Ni, main lagi ke rumah Nini. Tidak peduli siang atau malam, kalian yang ingin penyakit itu memang tidak menimpa kamu, tapi istrimu. Singkat cerita, sampai sore hari Duduy sama istrinya masih nungguin si Bagas tuh yang seharian belum pulang. Dari pagi dia main belum pulang. Ayu yang semakin khawatir maksain lah nih bro buat nyari kemana perginya si Bagas. Dan sebelum malam tiba, Duduy bergerak nih mencari anaknya dia, nyusurin rumah-rumah kosong tuh. Rumah-rumah bekas para warga yang udah gak keurus. Dalam hati kecilnya dia, Duduy ini sebenarnya belum percaya. Masih belum percaya sama apa yang udah nimpa desa itu. Cuma kenyataannya sekarang semua udah kejadian. Dan lagi-lagi dia keinget sama wasiat bapaknya tuh Ki Langsamana. Hanya dua pilihan, bertahan atau pergi. Lalu semua akan menjadi tanggung jawab dari darah keturunanku. Tugasmu bukan mencegah, tapi menyaksikan hari-hari kelam yang akan tiba dimulai dari ujung Rangkaspuna hingga menerpa keluargamu. Benar apa yang dibilang Bapak. Semua sekarang terjadi. Aku harus pergi, sesuai wasiat Bapak. Aku sudah menyaksikan semua hari-hari kelam semenjak Pak Raji itu tinggal di Rangkaspuna. Segala cara sudah Duduy lakukan. Tapi sayang, malah Ayu yang menderita penyakit aneh ini. Dan Duduy seharusnya tahu, ini ulah siapa. Duduy masih terus tuh mencari anaknya di mana. Sementara hari semakin gelap nih. Sampai akhirnya dari jauh dia ngeliat ada orang umurnya nggak jauh dari Duduy. Dia ini lagi jalan, megang tangan perempuan hamil, nggak tahu ini siapa, dan satu tangannya lagi itu megang ayam hitam atau ayam cemani kalau kalian tahu. Orang ini namanya adalah Ambar Wijaksana. Kamu tidak ikut pergi dari sini sama kedua orang tua kamu, Mbar? Tidak. Aku bosan hidup miskin, Doi. Hanya dengan cara ini, aku dapat upah dari Nito. Kamu lagi cari Bagas ya, Dui? Kamu lihat dia? Ambar cuma geleng-geleng kepala aja di situ, dia nggak lihat atau dia pura-pura nggak tahu, entahlah. Tapi Duduy ngelihat Ambar ini kayak yang curiga. Ini orang kayak mau ngomong sesuatu tapi ditahan gitu loh. Di situ Ambar langsung jalan cepet, narik perempuan hamil itu sama ngebawa ayam cemani itu buat dibawa ke siapa lagi kalau bukan Nito. Nah karena Duduy ngerasa ada yang nggak beres, dia penasaran, dia balik badan nih bro. Coba buat ngikutin kemana si Ambar ini pergi. Singkat cerita, sampainya di depan rumah Nito, si Duduy ini bro yang dari tadi ngikutin si Ambar tuh sama perempuan hamil itu dari belakang. Kaget tuh pas ngeliat pintu rumahnya Nito kebuka lebar. Mainnya di luar dulu ya, Nini mau kerja sebentar. Bagas. Ambar. Tadi kau bilang tidak tahu Bagas di mana. Kenapa anaknya ada di sini? Aku tidak tahu, Duy, Bagas ada di sini. Bagas yang ingin bermain denganku, Duduy. Baru aja Bagas mau jalan ke arah Nito, Duduy yang udah marah banget bilang, teriak dia nih, pulang. Singkat cerita, sampai di rumah lagi, si Bagas abis nih bro, diinterogasi tuh sama nyokapnya. Tanyalah kenapa kok si Bagas bisa main sama Nito di situ. Cuma Bagas di sini cuma diem aja, nggak mau ngejawab pertanyaan ibunya. Tapi Duduy sama Ayu istrinya terus aja tuh neken si Bagas supaya dia mau jawab. Sampai akhirnya Bagas bilang kayak begini. Bagas main sama Lastri, Bu. Terus ada Nito ngajak Bagas. Sudah itu aja yang Bagas ingat. Main-main deh di rumah Nito. Nito ke rumah Jaka. Duy. Ajak bicara Bagas. Besok kita pergi dari Rangkaspuna. Kalau tidak mau ikut dalam masalah. Duduy ngomong kayak gitu karena sebenarnya dia udah feeling nih bro. Kalau anaknya ini pasti dapat sesuatu dari Nito. Cuma nggak tahu apa. Nah, selang beberapa menit kemudian, nggak pakai mikir, Duduy langsung jalan cepet tuh bro, ke rumahnya si Jaka. Soalnya Duduy udah nyangka kalau Jaka ini pasti nyembunyiin sesuatu dari dia.
Singkat cerita, sampai di depan rumahnya Jaka. Dia ngeliat nih si Jaka. Kok cuma bengong nih si Jaka nih. Padahal si Duduy udah persis ada di depan dia. Seakan-akan Jaka nggak ngelihat si Duduy ini bro. Lalu perasaan baru beberapa hari yang lalu ya. Si Duduy ini datang ke rumah Jaka. Tapi di situ dia udah ngeliat ada sesuatu yang baru. Ada kandang ayam. Nggak tahu kandang ayam ini buat apa. Duduy perhatiin terus tuh dan dia keinget. Sialan, ayam hitam. Ayam yang sama Sulit tadi dibawa sama Ambar. Dan bener aja, nggak lama kemudian keluar nih bro, Nito. Barulah si Jaka ngomong di sini. Bagaimana ini, Ni? Itu lihat, anakmu sudah tidur lelap, Jaka. Tidak perlu cemas. Saat kau patuh padaku, anakmu akan terus selamat. Darah tidak akan keluar lagi dari kemaluannya. Besok juga sembuh. Tinggal kau buktikan pengabdianmu kepadaku dengan cara urus itu ayam hitam. Duy, apa arti ucapan itu barusan, ah? Lihat istriku Ayu. Sakit bertahun-tahun sejak Nini biadab itu tiba. Dan tadi Bagas, kau biarkan menuju rumah Nito? Aku bisa jelaskan. Lastri tidak bisa mengandung, Duy. Dia selalu mengalami pendarahan. Kenapa Nito? Kenapa? Dan kenapa Bagas anakku? Cukup. Bagas akan aku rawat kalau kamu pergi dari sini. Di situ Duduy udah emosi banget, dia ambil golok ke Jaka, udah mau dia tancepin nih bro ke mukanya si Jaka. Untung diinterupsi sama Sulastri itu bro. Sutrisno yang ngeliat itu cuma bisa nenangin istrinya aja nih yang nangis aja tuh dari tadi. Sutrisno sama sekali nggak bisa berbuat banyak karena dia tahu kalau Duduy atau Ki Duduy muda ini udah marah. Kelar desa Rangkas Puna. Kau pengkhianat, Jaka. Kau akan paham, Duy. Kalau anakmu Bagas seperti Sulastri nanti. Dan mungkin cucumu nanti juga akan bernasib sama. Apa yang kita lakukan malam itu 10 tahun lalu membuat Nito murka. Kita ceroboh mengetahui janin itu dikubur, lalu ditandai oleh batu di belakang rumah Nito. Rangkas Puna sudah punah sejak dukun beranak itu tiba di ujung kampung, Jaka. Ingat hal itu. Bapak! Tanpa Jaka sama Duduy tahu, dari tempat di mana jendela kebuka yang sebelumnya Duduy pakai buat ngedenger ucapannya Ito, sekarang udah ada seseorang yang nggak tahu ini siapa, tapi mulutnya tuh berdarah-darah. Dia lagi ngintip di situ, dan orang ini tahu informasi soal 10 tahun yang lalu, ketika Nito pertama kali datang ke desa itu. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya. Part 6 Kampung Jabang Mayit Season 4. The next question is, siapakah orang dengan mulut berdarah-darah ini? Dan apa informasi yang dia tahu 10 tahun yang lalu? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gue Joe, sampai ketemu di the next part.